Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suarman dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Balai ini merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kali ini kita akan berbicara tentang masalah pemajuan kebudayaan dan hubungannya dengan pokok pikiran kebudayaan daerah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya merasa bersyukur kepada Allah SWT yang mempunyai intelektual, yaitu nenek moyang kita yang telah mengazaskan dan mewariskan kebudayaan yang menjadi pondasi kehidupan kita pada masa kini dari generasi ke generasi sebenarnya yang kita lakukan, sehingga berdasarkan tata nilai itulah yang telah mengakar kepada kehidupan kita semua bangsa Indonesia. Kebudayaan itu dijadikan sebagai bagian jiwa dari Pancasila yang menjadi ideologi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, kekuatan itu sangat dibuktikan dengan pendukungan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 32 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya. Artinya di sini, masyarakat itu diberi kebebasan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur. Luhur pengertian di sini adalah nilai-nilai yang tinggi dan mulia. Terkait dengan hal itu, 3 aspek tadi. Pertama, kita diwarisi kebudayaan, kemudian sudah dikukuhkan di dalam Undang-Undang 1945, kemudian menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Apa itu pemajuan kebudayaan? Nah, ini yang perlu kita pahami. Pemajuan kebudayaan itu adalah pada intinya ketahanan kebudayaan yang harus kita miliki oleh bangsa Indonesia. Nah, inilah yang kita kontribusikan kepada peradaban dunia, bertitik tolak kepada 10 objek pemajuan kebudayaan. Melalui, nah ini, 4 pilar pemajuan kebudayaan itu, perlindungan, yang kedua, pengembangan, yang ketiga, pemanfaatan, yang keempat, pembinaan SDM kebudayaan. Inilah yang sangat perlu kita perhatikan sebenarnya di dalam pelaksanaan program pembangunan kebudayaan di Indonesia. Sekarang kita lihat, apa hubungan pemajuan kebudayaan dengan PPKD? PPKD tadi sudah saya jelaskan, pokok pikiran kebudayaan daerah. PPKD itu sendiri adalah kebijakan strategis pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan mulai dari tingkat kota, kabupaten, provinsi, sampai ke tingkat nasional. Adanya PPKD ini adalah menjadi dasar atau acuan penyusunan buku induk oleh Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan. Oleh sebab itu, makanya diminta masukan dari kota kabupaten harus menyusun PPKD untuk rancangan strategis pembangunan kebudayaan di daerah masing-masing, baik kabupaten maupun kota. Nah, itu jadinya kita ini menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pasal 32 ayat 1 seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian, untuk pemerintah kota dan kabupaten itu tidak harus PPKD ini dijadikan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan pemajuan kebudayaan di daerah masing-masing, kota dan kabupaten. Ya. Kemudian, bahan PPKD ini dari kota dan kabupaten itu dibutuhkan oleh provinsi. Khususnya dalam hal ini Dinas Kebudayaan Provinsi. Kegunaannya apa? Inilah dijadikan bahan menyusun rencana strategis oleh pihak provinsi tentang pemajuan kebudayaan dalam tingkatan provinsi itu sendiri. Artinya apa? Ini bukan hanya kebijakan masing-masing. Ada kaitan sinergitas daripada kegiatan itu sendiri. Ya. Artinya apa? Disinilah yang dikatakan. Pembangunan kebudayaan itu harus memperhatikan hulu dan hilir. Dinas provinsi akan mengajak kota kabupaten dan berbagai komunitas yang ada untuk kerjasama melakukan pemajuan budaya. Kota dan kabupaten bersama komunitas memberikan masukan kepada provinsi, artinya sinergitas, bekerja sama di situ program itu. Nah, itu yang perlu dilakukan. Jadi, PPKD itu dibutuhkan oleh provinsi dalam rangka penyusunan rencana strategis itu sendiri untuk kepentingan di tingkat level provinsi. Selanjutnya, PPKD yang telah dirumuskan oleh provinsi bersama kota dan kabupaten inilah yang dibutuhkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan
dalam rangka menyusun buku induk pemajuan kebudayaan secara nasional. Nah, itu jadi kita akan melihat nantinya itu ada rangkaian yang berhubungan antara pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Nah, sekarang kita lihat apa isi PPKD itu sendiri. Isi PPKD itu ada 10 objek, ya, 10 objek. Yang pertama adalah manuskrip. Manuskrip ini sumber ilmu pengetahuan yang terabaikan oleh kita selama ini. Perlu kita sadari itu. Padahal di dalam manuskrip ini atau naskah kuno itu sangat kaya dengan ilmu pengetahuan, tidak hanya di bidang ajaran agama, di bidang kesejarahan, tetapi juga banyak di bidang tabib atau pengobatan-pengobatan. Itu secara tidak langsung naskah kuno itu berbicara mengenai potensi-potensi yang ada dalam naskah itu adalah aktivitas yang bisa berhubungan dengan ekonomi. Kenapa tidak kita manfaatkan? Itu satu. Berdasarkan pokok pikiran kebudayaan daerah yang telah kita lakukan pendataan itu di Sumatera Barat. Untuk wilayah Sumatera Barat itu ada 62, jumlah lembaganya 29, masyarakatnya 27, pemerintahnya 24, permasalahannya cukup banyak yaitu 50. Di antara permasalahan itu antara lain naskah itu banyak yang tersimpan di rumah masyarakat, kondisinya ada yang rusak, tidak dimanfaatkan isinya, dan kemudian pemilik tidak pandai merawat naskah itu sendiri. Yang berikutnya di daerah Bengkulu itu jumlah naskah yang telah didata ada 6, jumlah lembaganya ada 6, masyarakatnya 1, pemerintahnya 1, permasalahan 1, lebih kurang sama, yaitu manuskripnya tidak terawat dengan baik. Yang ketiga di Sumatera Selatan mengenai manuskripnya itu ada 67, lembaganya ada 6, masyarakatnya 8, pemerintahnya 8, permasalahan itu ada 15. Dari antara permasalahan-permasalahan yang ada itu naskah belum dimanfaatkan atau manuskrip belum dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan yang ada potensi-potensi di naskah itu sendiri. Objek yang kedua adalah adat istiadat. Nah, adat istiadat ini perlu kita ingat. Kita ini mulai dari dalam rahim sampai kita dimakamkan, itu kehidupan kita diwarnai oleh kebudayaan. Disitulah hidupnya adat istiadat. Bagaimana sistem kemasyarakatan kita lakukan di dalam lingkungan kekerabatan. Bagaimana kehidupan kita bermasyarakat. Artinya, bagaimana kita menanggapi alam lingkungan, bagaimana kita menanggapi masyarakat lingkungan, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, itu semuanya ada kaitannya dengan kebudayaan. Disitulah yang dikatakan adanya adat istiadat. Itu sangat banyak ragamnya. Ada adat istiadat tentang tata cara makan minum, bagaimana hormat, sikap hormat, bagaimana pula yang tua menghargai yang muda. Ini semuanya ada adat istiadat. Itu mengenai adat istiadat. Jumlah yang telah didata itu ada 153, kemudian lembaganya ada 143, masyarakatnya 72, pemerintahnya 141, permasalahan ada 28. Permasalahan itu antara lain berkurangnya pemahaman masyarakat tentang adat istiadat karena bergesernya nilai-nilai akibat teknologi, menurunnya minat generasi muda terhadap adat istiadat, semakin lemahnya peran pemangku adat, hilangnya fungsi surau sebagai wadah transmisi atau pewarisan nilai-nilai adat istiadat. Itu yang terjadi di daerah Sumatera Barat. Kemudian di Bengkulu itu ada istiadat yang terdata, ada di data ada 83, lembaganya ada 35, masyarakatnya 1, pemerintah 1, permasalahan ada 31 di antaranya. Lemahnya komitmen pemangku kepentingan untuk memelihara adat istiadatnya karena itu kurang dapat respon dari masyarakat karena masyarakat kurang memahami mengenai adat istiadat tentang yang ada di daerahnya. Di Sumatera Selatan mengenai adat istiadat 222, lembaganya ada 12, masyarakatnya ada 13, pemerintah ada 6, permasalahan ada 12. Sama, lebih kurang sama, yaitu pemahaman masyarakat tentang adat istiadat sangat kurang sekali. Yang ketiga, tradisi lisan. Nah, tradisi lisan. Tradisi lisan ini adalah dalam bentuk tuturan-tuturan. Apakah mendongeng, tuturan sejarah, dan kalau di sini tuturan tambo, kalau kita di Sumbar, dan begitu juga daerah-daerah lain. Ini tentu ada nama-nama khas daerah.
Ini sebaiknya kita hidupkan tuturan-tuturan ini karena kita ingat bangsa yang tua-tua yang hidup sekarang ini dibesarkan dengan metode pendidikan adalah tradisi lisan itu sendiri. Situlah sumber-sumber nilai-nilai dan norma yang meresap di pikiran kita sampai hari ini. Jadi alangkah baiknya objek kemajuan kebudayaan dalam bentuk tradisi lisan ini kita kembangkan, kita manfaatkan untuk pembangunan karakter. Supaya fungsi kita sebagai pemilik kebudayaan adalah kita berbuat bagaimana meletakkan sendi-sendi kehidupan kita berakarkan kepada nilai-nilai dan norma kebudayaan warisan dulu. Terkait dengan tradisi lisan, untuk di wilayah Sumbar itu ada 351, jumlah lembaganya ada 124, masyarakatnya 114, pemerintahnya ada 14, permasalahannya ada 58. Permasalahan itu antara lain makin sedikitnya masyarakat yang mengetahui tentang tradisi lisan daerahnya. Kemudian kurangnya minat masyarakat terutama generasi muda terhadap tradisi lisan. Di Bengkulu, tradisi lisannya ada 32, lembaganya ada 5, masyarakatnya 0, pemerintahnya 0, permasalahan ada 3. Berkurangnya budaya tutur antara generasi tua terhadap generasi muda karena perkembangan teknologi, pengaruh teknologi yang menyebabkan berkurang itu. Berikutnya yang terkait dengan tradisi lisan yang ada di Sumsel ada 160, lembaganya ada 144, kemudian masyarakatnya ada 63, pemerintahnya ada 59, permasalahannya ada 36. Pertama ya makin sedikitnya masyarakat mengetahui tentang tradisi lisan terutama generasi mudanya, kurangnya minat gitu. Kemudian penutur dah sangat jarang, kemudian berkurangnya budaya tutur antara generasi tua dan terhadap generasi muda. Yang berikutnya kita juga punya objek itu namanya ritus. Berbagai upacara-upacara yang berhubungan dengan keyakinan. Ini bisa kita juga manfaatkan. Tidak hanya untuk memiliki pandangan hidup dan keyakinan. Tetapi banyak digunakan untuk hal-hal yang lain. Karena upacara-upacara religi ini punya kontribusi tidak hanya semata-mata dari sisi budaya. Tetapi juga punya kontribusi di sisi lain. Bisa juga dijadikan sebagai bagian basis pariwisata. Akan berhubungan dengan macam-macam hal dengan ekonomi dan lain-lain. Jumlah ritus untuk di wilayah Sumbar ada 123, lembaganya ada 66, masyarakatnya ada 60, pemerintah ada 9, permasalahan ada 20. Masalah ritus ini ada permasalahannya berhubungan dengan adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah sudah berkurang baik dari lingkungan keluarga maupun pada masyarakatnya memperhatikan hal tersebut. Kemudian di Bengkulu yang terkait dengan ritus ada 28, lembaganya ada 13, masyarakatnya 0, pemerintahnya 0, permasalahan ada 10. Kecenderungan pelaksanaan ritus itu yang menjadi permasalahannya tidak dikenal oleh generasi muda. Untuk di wilayah Sumsel mengenai ritus ada 99. Jumlah lembaganya ada 6, masyarakatnya ada 11, pemerintahnya ada 11, permasalahannya ada 10 diantaranya. Sama dengan daerah Bengkulu yaitu masyarakat tidak mengenal mengenai ritus itu sendiri, terutama oleh generasi mudanya. Kemudian yang selanjutnya, objek pemajuan kebudayaan yang sangat perlu diperhatikan dan sangat mempunyai kontribusi yang luar biasa saat ini adalah pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional itu bisa umpamanya kita lihat pembuatan makanan tradisional, obat-obatan tradisional, kerajinan tradisional, pembuatan macam-macam. Ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita berbudaya. Tetapi di dalam aspek-aspek budaya dalam pengetahuan tradisional ini bisa kita manfaatkan untuk kegiatan aktivitas ekonomi dan kaitannya dengan kesejahteraan. Kemudian mewujudkan masyarakatnya madani. Ini juga bisa. Dari sisi apa? Ini penanaman nilai-nilainya. Nah, bagaimana kita membangun makanan yang halal? Bagaimana kita memperhatikan hal-hal yang halal dalam sesuai dengan ajaran agama yang kita anut? Nah, kan bisa di situ. Jadi sangat banyak kontribusi dari pengetahuan tradisional untuk dikembangkan. Tidak hanya untuk, tadi saya bilang, untuk aktivitas budaya, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan, berkaitan dengan juga mendukung industri pariwisata. Kenapa? Kebudayaan itu memegang peranan penting untuk menentukan maju atau mundurnya sebuah pariwisata, industri pariwisata. Tanpa kebudayaan sulit pariwisata itu akan berkembang.
Itu perlu. Untuk wilayah Sumbar, jumlahnya itu ada 397, jumlah lembaganya itu ada 22, masyarakatnya ada 14, kemudian pemerintahannya ada 2, kemudian permasalahan ada 24. Permasalahan itu, pertama, kalau untuk wilayah Sumbar itu berkurangnya kemampuan masyarakat beradaptasi dan memanfaatkan sumber-sumber dari masyarakat, lingkungannya, dan alam. Akibatnya masyarakat mengalami kesulitan untuk mencapai kemajuan kesejahteraan hidup dan ketahanan. Artinya apa? Pengetahuan tradisional itu tidak dimanfaatkan seperti kuliner, untuk kegiatan ekonomi, itu antara lain. Kemudian di Bengkulu, objek pemajuan kebudayaan yang sama, yaitu pengetahuan tradisional ada 36. Jumlah lembaganya ada 11, sarana dan prasarananya pada masyarakat hanya ada 1, di pemerintahan ada 1, permasalahannya ada 11. Sama, kemampuan masyarakat makin berkurang untuk memanfaatkan pengetahuan tradisional yang ada mereka miliki oleh masyarakat Bengkulu. Di Sumsel, jumlah objek pemajuan kebudayaan yang sama itu ada 184, jumlah lembaganya ada 11, masyarakatnya ada 19, yaitu terkait dengan sarana dan prasarana, pemerintahnya ada 12, permasalahannya ada 21. Permasalahan itu sama, artinya apa? Berkurangnya kemampuan masyarakat memanfaatkan potensi-potensi pengetahuan tradisional di daerahnya. Nah, berikutnya objek pemajuan kebudayaan itu ada lagi yang sangat menarik, yaitu teknologi tradisional. Teknologi tradisional yang paling terkesan yang terlihat oleh kita sekarang ini, yang masih bertahan itu namanya arsitektur tradisional. Banyak hal yang dapat dilihat dari situ. Aspek-aspek budaya banyak hal dapat dilihat di situ. Mulai dari apa fungsinya arsitektur tradisional, kita ambillah contoh rumah adat atau di Sumbar umpamanya diistilahkan rumah gadang. Apa fungsi dan peranan rumah gadang bagi suatu suku atau gabungan beberapa suku? Nah, kan itu yang perlu diingat. Kemudian bagaimana struktur daripada bilik atau kamarnya? Di situ makanya ada istilah kata-kata yang sangat ini menjadi pedoman kehidupan bersikap dan perilaku. Mana rumah bilik gadang, mana bilik ketek. Mana bilik ketek itu bilik kecil. Di sini mengatur norma-norma kita berperilaku. Mana yang urusan kita, mana yang urusan orang. Kita harus tahu. Jangan semuanya dicampuri gitu. Nah, itu jadi perlu kita ketahui. Jadi berbicara mengenai teknologi tradisional itu adalah sumber nilai-nilai dalam mewujudkan karakter yang bermartabat. Ukiran dalam rumah gadang, dalam rumah-rumah adat, simbol apa, makna apa yang terkandung di dalam, namanya pucuk rebung. Nah, bagaimana pemaknaan yang ada di dalam itu, falsafah hidup yang bagaimana. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Terkait dengan teknologi tradisional. Untuk di wilayah Sumatera Barat itu jumlahnya ada 340. Lembaganya 31, sarana dan prasarana di masyarakat ada 40. Di pemerintah ada 3, permasalahannya ada 37. Itu yang menjadi permasalahan di sini, masyarakat tidak mengembangkan teknologi tradisionalnya. Untuk di wilayah Bengkulu, ada 82, jumlah lembaganya ada 18, sarana dan prasarana pada masyarakat 0, pemerintahan 0, permasalahan ada 19. Pertama, ya makin sedikitnya pemanfaatan teknologi karena tidak ada pengembangan dilakukan dan kurang dukungannya dari pihak terkait. Dan kemudian ada permasalahan yang sangat patut diperhatikan, yaitu tidak dipahamnya fungsi teknologi tradisional karena kemajuan teknologi lebih dominan daripada teknologi tradisional. Nah, untuk yang di Sumsel itu ada 85, jumlah lembaganya ada 9, sarana prasarana di masyarakat ada 17, pemerintah ada 6, permasalahannya ada 15. Beberapa permasalahan itu beberapa objek teknologi tradisional yang sulit ditemukan. Kemudian tenaga ahli itu sangat jarang dan yang ada pun tidak dimanfaatkan oleh pemerintah terkait. Nah, berikutnya adalah objek itu mengenai bahasa. Pemahaman terhadap kebudayaan harus diketahui melalui bahasa. Karena bahasa ini memberikan makna ke suatu kebudayaan. Sampai hari ini kita masih memegang teguh hidupnya ungkapan tradisional. Ada kata-kata klasik, ada ungkapan tradisional di dalam kegiatan bersusastra. Dalam kegiatan adat istiadat. Itu semuanya hidup. Itu bahagian daripada seni-seni kehidupan kita yang bertata nilai luhur, yang mulia. Nah, ini udah mulai terabaikan.
oleh kita. Kalau ini diabaikan, ini berbahaya. Bukan hanya kita akan kehilangan bahasa ibu, tetapi kita akan kehilangan identitas budaya kita. Ini perlu diingat ini. Jadi ini yang nanti akan kita kupas bagaimana sebenarnya ini. Nah, selanjutnya adalah seni. Nah, seni ini akan bermacam-macam. Ada seni musik vokal, ada seni bernyanyi, yang musik aja, menyanyi aja. Ada seni pahat, seni rupa, dan macam-macamnya. Ini semuanya ini hasil kekayaan budaya yang ini sampai hari ini yang paling dominan muncul ke permukaan. Dari tinjauan dari ekspresinya. Tapi kalau berbicara pengembangan, nanti kita bicarakan sejauh mana kita mengembangkan kesenian yang sebenarnya. Padahal kesenian ini memberi kontribusi tidak hanya di bidang jati diri, tapi di bidang sisi ekonomi dan mewarnai peradaban dunia. Ini sangat luar biasa. Kesenian Indonesia ini sangat luar biasa. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita memanfaatkan potensi-potensi seni itu sendiri. Bagaimana seni-seni tari tradisi kita, musik tradisi kita, nyanyian rakyat kita, bagaimana seni pahat kita, seni rupa kita, seni kriya kita, yang tidak kalah pentingnya kita hidup di era teknologi. Seni-seni dan kebudayaan lainnya, aspek budaya lainnya, ini harus dikemas dalam bentuk seni media. Seni media ini adalah sarana komunikatif, baik untuk pemasyarakatan maupun untuk edukasi kebudayaan. Ini sangat diperlukan. Berdasarkan pokok pikiran kebudayaan daerah tentang bahasa yang telah kita lakukan pendataan, yaitu di Sumatera Barat ada 39, kemudian lembaganya ada 13, masyarakatnya ada 8, pemerintahnya ada 7, permasalahannya ada 17. Permasalahan itu antara lain adanya terdegradasinya bahasa ibu di Minangkabau akibat globalisasi, sehingga ada kecenderungan kehilangan identitas dan falsafah kehidupan. Untuk wilayah Bengkulu, bahasanya ada 30, lembaganya ada 6, masyarakat 0, pemerintah 1, permasalahan 5, di antaranya bahasa asal semakin terancam kepunahan sesuai dengan perkembangan zaman dan globalisasi. Yang ketiga, di wilayah Sumsel itu ada jumlah bahasanya itu ada 100, jumlah lembaganya ada 11, masyarakatnya 7, pemerintah 10, permasalahan 13, di antaranya masalah kebahasaan di Sumsel Sumatera Selatan itu sama dengan daerah lain, yaitu terancam punah diakibatkan oleh globalisasi. Kemudian kita berbicara mengenai objek kebudayaan yang lainnya itu tentang permainan rakyat. Nah, permainan rakyat dulu ini kalau kita ingat waktu saya masih kecil-kecil, kita memang benar-benar dibesarkan dengan permainan rakyat. Tiada hari pada waktu luang, sore, dan hari libur itu kita melakukan permainan rakyat dengan teman-teman. Kedekatan hubungan sosial terjalin dengan baik. Waktu kita tidak terbuang cuma-cuma. Kalaulah seandainya permainan rakyat ini dihidupkan, anak-anak tidak hanya hidup dengan gadget lagi, tapi anak-anak akan hidup dengan budaya. Budaya yang menghidupkan karakter ini sangat efektif. Tapi kalau anak-anak dilakukan pembiaran hanya main HP, ingat. Bukan dalam artinya HP ini tidak mempunyai dampak positif. Punya. Tapi banyak juga dampak negatifnya. Apa salahnya kita imbangi anak-anak kita menggunakan teknologi, tetapi mereka tidak terlepas dari akar budayanya. Mengisi ruang-ruang kreativitas mereka di dalam beraktivitas sehari-harian yang dikemas di dalam bentuk kegiatan-kegiatan berkebudayaan. Untuk di wilayah Sumbar, itu ada jumlahnya ada 130, lembaganya ada 4, sarana dan prasarana di masyarakat ada 19, pemerintah ada 1, permasalahan ada 27. Pertama itu belum terdatanya jenis-jenis permainan, itu permasalahannya. Kemudian kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang permainan tradisional ini kepada generasi muda. Di Bengkulu itu ada 31, jumlah lembaganya ada 2, sarana prasarana di masyarakat ada 2. Di pemerintah 0, permasalahan ada 4. Di samping pendataan belum dilakukan sebagaimana mestinya. Kemudian ada kelemahan yaitu tidak lakukan pengembangan kreativitas pelaku permainan rakyat. Itu untuk di wilayah Bengkulu. Di Sumsel itu ada 120, lembaganya ada 7, sarana prasarana di masyarakat ada 16,
pemerintah 14, permasalahannya 31. Permasalahannya itu lemahnya pengembangan dan kreativitas pelaku untuk mengembangkan permainan rakyat, melakukan pengembangan yang lainnya, kemudian tidak dijadikan potensi permainan rakyat itu tuh menjawab kebutuhan masa kini dan mendatang. Nah, terakhir dari objek pemajuan kebudayaan itu sendiri adalah olahraga tradisional. Olahraga tradisional, umpamanya pencak silat. Silat. Karena kita harus tahu, pencak ya. Itu untuk perlembagaan. Tapi kalau yang silat enggak. Silat itu ada yang namanya, ada yang silat tua, kemudian ada yang pencak. Olahraga tradisional. Untuk wilayah Sumatera Barat, jumlahnya ada 50, jumlah lembaganya ada 31, sarana dan prasarana di masyarakat ada 26, di pemerintah ada 12, permasalahannya ada 12 di antaranya. Olahraga tradisional Minangkabau terancam punah akibatnya masyarakat kehilangan sumber nilai-nilai pembentukan karakter dan jati diri bercitra keminangan. Di Bengkulu ada 13, lembaganya ada 5, di masyarakatnya itu mengenai sarana-prasarana ada 2, pemerintah 0, permasalahannya ada 7 di antaranya. Olahraga tradisional juga terancam punah di sana, masyarakatnya kehilangan nilai-nilai pembentukan karakter yang bersumber dari olahraga tradisional tersebut. Di Sumsel itu olahraga tradisionalnya ada 55, lembaganya ada 6, sarana dan prasarana di masyarakat ada 7, pemerintah ada 5, permasalahan ada 5 di antaranya. Ya, permainan tradisionalnya itu terancam punah. Ini bakal terjadi kehilangan nilai-nilai pembentukan karakter yang bersumber dari permainan tradisional tersebut. Untuk itu, diperlukan bagaimana kita melakukan pemajuan kebudayaan terhadap 10 objek pemajuan kebudayaan itu. Pertama, dilakukan identifikasi. Bagaimana keberadaan 10 objek pemajuan kebudayaan itu dan bagaimana perkembangannya. Kemudian, apa tantangan-tantangan pemajuan yang dialami oleh setiap objek yang ada. Itu satu. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi SDM, sumber daya manusia kebudayaan, atau penata-penata yang mendukung kebudayaan itu, dan lembaga-lembaga yang melakukan aktivitas kebudayaan itu sendiri. Sejauh mana mereka berbuat, sejauh mana kompetensi mereka melakukan pemajuan ke objek pemajuan kebudayaan itu sendiri. Kemudian lihat sarana dan prasarana pendukungan. Sudah memadai itu belum? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, dari ketiga aspek yang dijelaskan tadi, kita akan menemukan masalah. Apa masalah? Apa yang ada? Kemudian kita lahirkan rekomendasi. Kira-kira apa rekomendasi yang harus kita lakukan untuk supaya bagaimana permasalahan-permasalahan itu dapat diatasi, itu dijadikan sebagai bagian program yang utama di dalam kemajuan kebudayaan. Nah, identifikasi ini dan segala macam ini yang perlu disampaikan ke dinas provinsi. Nah, dinas provinsi akan dijadikan sebagai suatu bahan penyusunan rancangan strategis untuk tingkat provinsi yang akan dilakukan secara keseluruhan atau universal di tingkat kota kabupaten di wilayah provinsi itu sendiri. Nah, tadi kita ada jelaskan apa itu kemajuan kebudayaan, bagaimana hubungannya dengan pokok pikiran kebudayaan daerah, kemudian dan hal lainnya itu sudah kita bicarakan tadi bagaimana tentang identifikasi, kemudian objek kemajuan kebudayaan, 10 objek. Nah, sekarang kita lihat permasalahan pembangunan kebudayaan kita selama ini. Selama ini kita punya mindset, punya pandangan dan pemahaman, kita menganggap kebudayaan itu hanya sebatas kesenian. Nah, ini kelemahan kita selama ini. Kita anggap kebudayaan itu aja kesenian, makanya program-program yang ada adalah gawai seni, ini itu yang terkait dengan kesenian melulu. Itu persoalan yang kita hadapi selama ini. Itu yang ditanggapi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu. Itu sebenarnya menanggapi permasalahan itu. Kemudian kita hanya sebagian kecil dari aspek budaya atau objek pemajuan budaya itu kita gunakan melakukan regenerasi untuk pelanjut kebudayaan. Sebagian besar kebudayaan itu tidak memperhatikan regenerasi untuk pelanjut atau pelaksanaan yang akan menghidupkan kebudayaan itu sendiri belum kita lakukan secara maksimal. Nah, kemudian yang terkesan kita kenali selama ini, kebudayaan itu ditampilkan dalam bentuk ekspresi. Sedangkan internalisasi muatan nilai-nilainya terkesan masih kita abaikan. Makanya oleh yang begini-begini, karena kita mempunyai pemahaman yang sempit terhadap kebudayaan,
Kadang-kadang pihak lembaga untuk menjelaskan, memahami kebudayaan itu kepada DPRD umpamanya, ini yang tidak sejalan. Jadi DPRD tidak memahami gitu. Karena tidak paham ya udah dianggap tidak kurang penting ini untuk penganggaran kebudayaan ini. Kan ini jadi permasalahan. Nah itu jadi kurang dipahami gitu. Nah permasalahan lainnya yang kita lihat itu adalah di bidang polisi kebijakan pemajuan kebudayaan yang kita lakukan selama ini. Itu kita belum memperhatikan bagaimana tata kelola secara manajemen dan aksi kinerja. Aksi kinerja ini bagaimana Pak? Polisi kebijakan itu diperlukan kerjasama. Tetapi apa yang terjadi selama ini kan kita pekerjaan sifatnya ya provinsi ya provinsi, kota dan kota, kabupaten ya kabupaten. Nah ini yang tidak diperbolehkan lagi karena kita mempunyai mata rantai dalam bentuk sinergitas pembangunan kebudayaan itu sendiri gitu. Nah ini juga yang muncul ke permukaan permasalahan itu adalah ego kelokalan dan bahkan ego disiplin ilmu. Tidak bisa. Untuk zaman sekarang, untuk pendekatan pemajuan kebudayaan tidak bisa dipakai. Berikutnya permasalahan ini, kita belum mengarah kepada apa sebenarnya substansi dari pemajuan kebudayaan itu sendiri. Belum kita mengarah ke sana. Belum kita mengarah kepada itu, yaitu bagaimana pemanfaatan kebudayaan untuk pembangunan karakter. Untuk pembangunan ekonomi. Bagaimana memposisikan kebudayaan sebagai basis pembangunan industri pariwisata. Ini belum kita manfaatkan sebaik mungkin. Bagaimana kita menggunakan kearifan lokal menanggapi alam lingkungan. Jangan dikira kebudayaan ini tidak mempunyai kaitan dengan kesehatan. Mempunyai kaitan. Ada kearifan tentang sanitasi lingkungan. Ada kearifan memperlakukan alam dengan baik. Berhubungan dengan untuk mata pencaharian hidup dan berhubungan untuk kesehatan masyarakat itu sendiri. Ini belum kita lihat secara mendalam. Ini juga yang menjadi persoalan. Nomenklatur kelembagaannya, nama-nama dinas, ya, ada yang berhubungan dengan dinas perhubungan, ada yang berhubungan dengan dinas pemakaman, waduh, dan bermacam-macam. Nah kadang-kadang ini menjadi persoalan nama kelembagaan ini. Seakan-akan kadang-kadang ya anggaran itu lebih berpihak kepada induk daripada nama lembaga itu sendiri. Sedangkan kebudayaan itu ya lebih kurang ya diperhatikan, tetapi ya tidak memadai gitu. Ya bagaimana di lembaga itu bisa berperan aktif kalau anggarannya itu ya sangat terbatas. Gitu. Kenapa? Tadi saya sudah hubungkan permasalahan satu dan berikutnya. Ini menjadi dasar. Makanya kita selama ini mempunyai program yang kurang tersusun tanpa fokus. Gitu. Selama ini kita menyusun program karena mindset kita menganggap kebudayaan itu hanya kesenian. Maka program bidang kesenian aja. Seharusnya program itu kan harus mengacu kepada 10 objek pemajuan budaya. Karena apa itu terjadi? Karena tidak memahami kebudayaan. Bagaimana implementasi dari 10 objek pemajuan kebudayaan itu dihubungkan dengan perlindungan. Apa itu perlindungan? Perlindungan itu bisa di dalam bentuk pendokumentasian, regulasi, kemudian dalam pengemasan bagaimana kita melindungi kebudayaan. Dilakukan perekaman, shooting dan semacamnya di audiovisual itu semuanya perlindungan. Nah, pengembangan selama ini kita bersifat hanya meneruskan tradisi leluhur. Tidak ada innovation kita atau inovasi kita untuk melakukan suatu pengembangan kebudayaan itu sendiri. Ada memang dilakukan, tapi dalam batasan-batasan seni. Di bidang teknologi tradisional belum itu terjadi dengan baik. Itu pun seni hanya genre-genre tertentu. Ambil contoh, salah satu wilayah kerja BPMB Sumatera Barat ini adalah Sumbar. Kalau melakukan pengembangan di bidang seni sangat luar biasa. Dulu saluang dikembangkan dengan saluang dandut. Ini kan bagaimana? Kejelian, kepekaan seniman bagaimana menempatkan saluang ini supaya mendapat tempat di hati masyarakat tanpa ada batasan zaman. Ini yang sangat luar biasa. Dan ini yang semacam ini yang dituntut. Umpamanya kita melakukan pengembangan tradisional. Kenapa Korea dengan Jepang maju dengan permainan tradisional? Karena mereka kemas dalam teknologi modern. Kenapa kita tidak bisa? Seharusnya kita mengarah ke sana. Pemanfaatan ini yang saya singgung katanya. Pemanfaatan. Bagaimana kita melakukan pemanfaatan? Ini kita kan hanya bergerak ekspresi. Sementara internalisasi bagaimana melihat potensi kebudayaan itu. Apakah untuk pembangunan karakter, untuk ekonomi. Bagaimana memposisikan kebudayaan sebagai basis atau magnet pariwisata. Ini belum kita lakukan selama ini. Nah, yang lebih menyedihkan kenapa kebudayaan kita banyak punah. Karena kita tidak memperhatikan pembinaan kepada SDM kebudayaan itu sendiri. Kita kurang memperhatikan mereka.
Kita tidak memperhatikan sarana dan prasarana mereka. Bagaimana memberikan suatu pengetahuan tata kelola pemajuan kebudayaan. Belum tersentuh oleh kita selama ini. Nah, ini persoalan-persoalan. Kita sudah jelaskan permasalahan-permasalahan yang kita temui di wilayah kerja PPND Sumatera Barat. Pada intinya ini permasalahan-permasalahan itu ada yang anggap sangat esensial. Ya, sangat penting itu diperhatikan. Setelah kita temukan permasalahan, kita harus mencari solusi. Bagaimana cara kita mengatasi permasalahan itu sendiri? Untuk mengatasi itu, yang pertama kali, kita melakukan sosialisasi daripada kemajuan kebudayaan itu sendiri. Yang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 harus diketahui. Kemudian sosialisasi 10 objek pemajuan kebudayaan itu sendiri. Kemudian kita harus memperhatikan bagaimana education kebudayaan kepada generasi muda kita. Kita memanfaatkan muatan-muatan nilai sebagai sumber pembentukan karakter dan sumber pengetahuan. Nah, berikutnya program dan kegiatan kebudayaan ini benar-benar kita berdasarkan 10 objek pemajuan kebudayaan itu sendiri. Karena kita ada menyusun PPKD. PPKD itu intinya untuk sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan pemajuan kebudayaan. Itu yang diminta oleh Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu sendiri. Jadi supaya punya dasar. Selama ini kan kita tidak punya dasar. Nah, itu yang harus diperhatikan. Artinya apa? 10 objek pemajuan kebudayaan ini dijadikan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan dengan memperhatikan 4 pilar pemajuan kebudayaan itu sendiri yang telah saya sampaikan tadi. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Kemudian ekspresi kebudayaan atau pertunjuk kebudayaan ada follow up-nya. Follow up-nya itu apa? Dilakukan internalisasi nilai-nilai kebudayaan itu sendiri kepada generasi muda kita. Kenapa? Kebudayaan itu tidak akan berarti apa-apa, tidak akan kokoh kedudukan dalam masyarakat pendukungnya kalau kita tidak melakukan internalisasi. Karena internalisasi inilah akan memberikan pemahaman kesejarahan terhadap kebudayaan itu sendiri, memberikan pemahaman mengenai falsafah-falsafah yang ada dalam kebudayaan sendiri. Dengan dipahami hal-hal yang ada segala potensi anak muda ini, itu yang akan menumbuhkan rasa cinta diri, rasa apresiasi diri masyarakat, anak-anak kita terhadap budayanya. Kalau apresiasi yang sudah tumbuh di hati mereka, akan muncul inovasi-inovasi di hati mereka, bagaimana mewujudkan cinta budaya, bagaimana mengembangkan budaya dan melakukan inovasi-inovasi. Itu arti pentingnya. Ini sebenarnya jiwa daripada Undang-Undang Nomor 5 2017 itu. Kalau kita mengarah kepada pembangunan karakter, bagaimana kita melakukan internalisasi nilai-nilai budaya. Kalau selama ini kita abaikan, tidak ada artinya apa-apa pemajuan budaya itu sendiri. Ini yang perlu jangan sampai terjadi di kehidupan kita ke depannya. Kemudian bagaimana sumber daya manusia kebudayaan itu sendiri? Apakah mereka sudah profesional atau belum? Bisa meyakinkan, memberikan penjelasan-penjelasan kepada kita, terutama SDM yang ada di kelembagaan kebudayaan sendiri. Bisa menjelaskan apa itu kebudayaan kepada pihak-pihak patut yang memberikan alokasi anggaran. Namanya ke DPRD, Bapeda, dan lainnya. Dan harus kita memberikan dasarnya apa? Itu PPKD. Itu dasarnya. Kemudian ini pelaku-pelaku budaya harus melepaskan ego kelokalan dan ego-ego kepiawaian kita. Kebudayaan butuh multidisiplin ilmu. Tidak hanya dikelola oleh orang-orang punya disiplin tertentu khusus bidang kebudayaan. Tidak. Banyak dokter yang bisa memahami kebudayaan kok. Banyak arsitektur yang paham kebudayaan. Mereka mencintai kebudayaan. Kemudian, polisi kebijakan itu dari provinsi, kabupaten, dan kota itu saling berkontribusi. Saling berkontribusi. Nah, dan tidak kalah pentingnya, supaya ada fokus pengalokasian anggaran untuk kebudayaan. Ini nomenklatur perlu ditata ulang lah. Kalau memang kebudayaan ini nomenklatur, nah kelembagaan ini ya kebudayaan lah. Supaya nanti fokus anggaran dan lain-lain dan kegiatan itu akan terwujud di dalam kelembagaan itu sendiri. Jadi eksistensi pemajuan kebudayaan itu tidak akan pernah mampu jikalau hanya dikerjakan oleh lembaga dinas kebudayaan. Kalaupun bekerja sama dengan komunitas itu masih mempunyai keterbatasan kemampuan. Yang jelasnya itu di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu sangat menuntut melakukan pemajuan kebudayaan itu perlu dilakukan itu secara sinergitas dan gotong royong. Itu melibatkan lintas dinas, instansi dan instansi yang lainnya itu melakukan sinergitas dengan berbagai pihak gitu. Jadi dinas kebudayaan itu melakukan hubungan kerja sinergitas dengan berbagai lintas dinas.
Untuk informasi dan publikasi kita memanfaatkan Kominfo. Untuk sarana prasarana kita memanfaatkan kita kerjasama di bidang PUPR. Di bidang keagamaan kita kerjasama dengan Depak. Nah itulah dan seterusnya. Jadi itu yang perlu kita lakukan, sinergitas ekosistem itu kita lakukan. Nah sekarang yang terakhir kami sampaikan, apa kontribusi Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat menjawab tantangan pemajuan kebudayaan, tentunya diimplementasikan di wilayah kerja BPNB itu sendiri yang meliputi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Sejak adanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 2017, kita memang betul-betul menggagas program dan kegiatan kantor tentang sosialisasi 10 objek pemajuan kebudayaan dan 4 pilar pemajuan kebudayaan. Itu yang kita lakukan. Itu kita sosialisasikan kepada dinas, kota, kabupaten, dan provinsi di wilayah kerja kita yang membidangi di bidang kebudayaan. Kemudian membantu Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, ini kami ambil contoh satu lokasi di Sumatera Barat, membahas program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Kabupaten Daerah setempat di bidang kebudayaan. Kita arahkan untuk kepada pemajuan kebudayaan. Kemudian kontribusi kita yang lainnya yang diimplementasikan melalui program yaitu sosialisasi dan diskusi objek dan 4 pilar pemajuan kebudayaan dengan berbagai dinas bidang kebudayaan, termasuk komunitas, lembaga adat, perguruan tinggi, dan pokoknya sinergitas kita itu melingkupi berbagai pihak yang ada hubungannya dengan kebudayaan. Kita kerjasama itu. Kita bergotong royong, baik dari sisi akademisi maupun dari sisi bagaimana kita memasyarakatkan kebudayaan itu kepada masyarakat tersebut. Sosialisasi itu arti penting berinternalisasi nilai-nilai budaya. Itu yang kami tekankan betul selama ini. Bagaimana internalisasi nilai-nilai budaya. Karena jiwa daripada pembangunan atau pemajuan kebudayaan itu adalah itu. Kalau kita menginginkan benar-benar bangsa kita ini mempunyai karakter yang berideologi Pancasila. Benar-benar berkarakter sesuai dengan tuntutan ajaran dan norma agama yang dianut. Tidak bisa diabaikan internalisasi. Kalau ini hanya diabaikan, saya yakin kehancuran juga yang akan muncul ke depan. Kemudian kami melakukan juga memberikan fasilitasi pekerja budaya. Kemudian sinergi kegiatan dengan komunitas, organisasi adat, perguruan tinggi, dan media di wilayah kerja. Kami melakukan itu kerjasama. Baik dalam bentuk sinergi kerjasama kegiatan maupun dalam bentuk-bentuk lainnya kita juga yang paling penting khusus di bidang media. Kami mengadakan dialog-dialog dengan TVRI, dengan TV lokal di Padang. Mengadakan itu dialog tentang budaya. Alhamdulillah responsif luar biasa dari masyarakat. Kemudian kita juga berkontribusi di bidang pemajuan kebudayaan itu mengerahkan para peneliti. BPNB Sumatera Barat membantu dinas bidang kebudayaan kota dan kabupaten menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah. Baik di Sumbar, di Bengkulu maupun di Sumsel. Kita bantu. Kemudian membantu Dinas Kebudayaan Provinsi menyusun WBTB dalam rangka pengusulannya ke tingkat pusat, kemudian anugerah kebudayaan. Itu kita membantu provinsi. Sebagai bagian daripada implementasi kerjasama kita atau sinergi kita mendukung dinas provinsi melakukan pemajuan kebudayaan. Kemudian kita juga melakukan pelayanan prima kepada pihak dinas yang berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kita dalam rangka penyusunan program dan kegiatan kebudayaan termasuk sinergi kegiatan. Jadi kita memberikan pelayanan prima kepada dinas bidang kebudayaan. Mereka minta bantu kepada kita bagaimana menyusun program bidang kebudayaan, kita bantu. Kita beri masukan, kita arahkan. Sampai kepada pemberi rincian anggaran pun kita bantu. Kemudian kita membantu pemerintah kota kabupaten menyusun perda pemajuan kebudayaan. Salah satunya yang dicontoh di Sumbar adalah pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Kita membantu itu, kita melibatkan perguruan tinggi yaitu UNAM. Dan terakhir yang tidak kalah penting kita perhatikan adalah dari kontribusi BPNB itu adalah pemasyarakatan 10 objek pemajuan kebudayaan dan 4 pilar pemajuan kebudayaan itu melalui media-media lokal. Kemudian para pegawai kita, para peneliti dan pamong budaya sudah menulis artikel dimasukkan media cetak. Itulah kontribusi kita yang itu belum mencapai apa yang dituju yang sebenarnya. Karena kita harus mencari bagaimana kenyataan di lapangan, apalagi gagasan yang baru yang harus kita munculkan. Untuk kita
memiliki suatu inovasi gagasan yang strategis, yang bijak gitu, untuk bagaimana mencapai efektivitas pemajuan kebudayaan itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, demikian uraian kami. Semoga apa-apa yang kami jelaskan tadi dapat bermanfaat buat kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.